Hai semuanya, kami dari kelompok 6. Aku Sarah Saidina bersama teman-teman aku yaitu Resti Anita Zahra dan Naila Harisa. Di video kali ini kami bakal bahas tentang normalisasi data. Jadi gimana sih caranya bikin data yang awalnya berantakan jadi rapi dan efisien? Yuk langsung aja kita pelajarin bareng-bareng. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai normalisasi data. Normalisasi data adalah sebuah teknik yang sangat penting dalam pengelolaan data loh. Normalisasi adalah pilar utama dalam data governance, yaitu untuk membantu kita untuk menyusun data agar tidak ada informasi yang hilang. Selanjutnya, mengurangi duplikasi dan memastikan semua data berada dalam format yang benar, sehingga analisis atau proses machine learning menjadi lebih akurat dan efisien. Dalam praktik sehari-hari, data yang kita kumpulkan sering kali nggak rapi. Bayangin, kalau kita memiliki daftar pelanggan, di mana satu pelanggan itu memiliki alamat yang ditulis berbeda di setiap transaksinya. Ini yang dapat kita sebut dengan redundansi dan inkonsistensi. Jika data ini digunakan untuk analisis, hasilnya akan menjadi bias dan sulit diinterpretasikan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pengambilan keputusan bisnis. Nah, normalisasi data adalah jawaban untuk masalah ini. Normalisasi memiliki arti yang berbeda-beda loh, tergantung konteks penerapannya. Dalam konteks database, fokus kita adalah arsitektur. Kita mengatur struktur tabel agar rapi dan kita menghindari duplikasi data yang tidak perlu. Sementara itu, dalam machine learning, normalisasi adalah proses penskalaan. Tujuannya adalah menyesuaikan skala fitur sehingga setiap variabel memiliki bobot yang seimbang. Nah, kedua tujuan ini sama-sama penting loh untuk memastikan data. Dia juga dapat memastikan data digunakan secara efektif, baik untuk penyimpanan maupun pemodelan. Selanjutnya, secara keseluruhan, tujuan utama dari normalisasi data itu sangat jelas, yaitu untuk mengurangi duplikasi dan juga memastikan konsistensi data. Dengan data yang terstruktur, proses pengolahan, pemeliharaan, dan analisis menjadi jauh lebih efisien. Dalam konteks machine learning, normalisasi secara langsung membantu algoritma mempelajari pola dengan lebih cepat karena semua fitur berada pada skala yang sama. Ini adalah strategi untuk mencegah kesalahan interpretasi dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Selanjutnya, dalam konteks database relasional, normalisasi adalah proses bertahap yang dikenal sebagai normal forms. Ada 3 level. Level pertama, yaitu 1NF, memastikan berbagai sel data hanya berisi satu nilai. Yang kedua, ada 2NF, yaitu mengharuskan semua kolom non-kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Yang ketiga, ada level yang paling sering dicapai, yaitu 3NF, yaitu mencegah ketergantungan antar kolom non-kunci lainnya. Proses ini sangat penting agar database kita tidak hanya lengkap, tetapi juga efisien, mudah di-maintain, dan juga bebas dari anomali data yang timbul akibat dari redundansi. Beralih ke machine learning, di sini normalisasi adalah alat untuk menyeimbangkan fitur. Tanpa normalisasi, fitur seperti pendapatan yang nilainya jutaan akan mendominasi usia yang bernilai puluhan. Kita menggunakan teknik seperti min, max scaling untuk membatasi nilai antara 0 dan 1 atau standardization, yaitu Z-score, untuk mengatur data dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dengan teknik ini, algoritma dapat mempelajari pola-pola dari data dengan lebih cepat dan juga akurat, karena semua fitur diperlakukan setara. Selanjutnya adalah proses normalisasi data. Di sini ada 4 langkah-langkah normalisasi data yang harus dilakukan secara sistematis. Yang pertama, dimulai dari mengidentifikasi kolom ataupun fitur mana yang paling memerlukan perlakuan. Yang kedua, kita harus memilih metode yang sesuai. Apakah kita perlu dekomposisi tabel database ataupun kita perlu min-max scaling untuk model. Setelah itu, kita lakukan transformasi. Selanjutnya yang terakhir,
kita harus verifikasi untuk memastikan bahwa data kita sudah bersih, konsisten, dan tidak ada lagi informasi penting yang hilang, sehingga data kita benar-benar siap untuk digunakan dalam analisis ataupun permodelan. Selanjutnya, contoh praktik normalisasi. Yang pertama ada database, memecah alamat pelanggan dari satu kolom ke street, city, dan zip. Yang kedua ada machine learning, menerapkan min, max, scaling pada fitur umur dan pendapatan agar berada di rentang yang sama. Contoh sederhana ini menunjukkan manfaat normalisasi. Dalam database, data alamat yang awalnya acak dan digabung menjadi satu kolom dapat dipecah menjadi komponen-komponen terpisah, menjadikannya lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dalam machine learning, mengubah skala fitur umur dan pendapatan, memastikan bahwa model tidak bias pada nilai pendapatan yang jauh lebih besar. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa normalisasi secara nyata meningkatkan kualitas analisis dan prediksi. Yang selanjutnya adalah manfaat signifikan normalisasi. Normalisasi data memberikan manfaat yang signifikan dan multidimensi. Data yang terstruktur lebih mudah dikelola dan diperbarui, analisis menjadi lebih akurat, dan risiko kesalahan atau duplikasi berkurang. Dalam machine learning, normalisasi mempercepat proses training dan membuat model lebih efektif. Dengan data yang bersih dan terstruktur, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat, menghemat waktu, dan meminimalkan kesalahan, menjadikannya strategi utama untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan keputusan berbasis data. Kesimpulannya adalah normalisasi bukan hanya prosedur teknis, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data. Proses ini harus disesuaikan dengan konteks spesifikasinya, apakah untuk database atau pelatihan model. Setelah normalisasi, data perlu dievaluasi secara cermat agar siap digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, atau pelatihan model. Dengan normalisasi, data menjadi lebih rapih, efisien, dan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.